Selamat datang. Hari ini kita bakal menyelam jauh ke dasar realitas itu sendiri. Kita akan bongkar aturan-aturan yang mengatur semua yang ada di sekitar kita. Dari bintang yang paling jauh sampai partikel terkecil di dalam tubuh Anda. Kita semua kan ngerasa udah ngerti ya cara kerja dunia ini. Gampang kan? Kalau kita lempar bola, ya pasti jatuh. Itu fisika, simple. Tapi, gimana kalau saya bilang, aturan yang kita lihat sehari-hari itu cuma sampulnya doang. Cuma sebagian kecil dari cerita yang sebenarnya. Di baliknya, ternyata alam semesta ini punya aturan main yang jauh lebih aneh dan bikin pusing. Oke, mari kita mulai dari sebuah misteri. Sebuah misteri yang benar-benar mengguncang dunia fisika sampai ke fondasinya. Begini ceritanya. Selama ratusan tahun, berkat orang-orang jenius kayak Isaac Newton, kita mikir alam semesta ini ibarat jam raksasa yang sempurna. Setiap geriginya, setiap gerakannya bisa diprediksi. Kalau kita tahu posisi dan kecepatan semua benda, kita bisa tahu masa depan selamanya. Semuanya terasa sangat masuk akal. Nah, tapi lama-lama mulai ada yang nggak beres. Para fisikawan nemuin hal-hal aneh yang nggak bisa dijelasin pakai aturan lama. Kayak, kenapa sih benda panas kalau nyala warnanya bisa gitu? Terus kenapa cahaya bisa nendang elektron keluar dari logam? Dan ini yang paling gawat. Menurut model atom waktu itu, elektron harusnya jatuh ke inti. Yang artinya, semua materi di alam semesta ini harusnya hancur dong. Jelas banget ada yang salah besar di sini. Konflik ini akhirnya melahirkan dua cabang fisika yang beda banget. Di satu sisi, ada fisika klasik yang nyaman dan kita kenal, dunia yang bisa ditebak, di mana semuanya berjalan mulus. Tapi di sisi lain, muncul dunia kuantum yang super aneh. Dunia di level atomik yang ternyata berjalan berdasarkan kemungkinan, bukan kepastian. Dan di mana semuanya terjadi lompat-lompat gak nyambung. Jawaban dari semua teka-teki ini bukan perbaikan kecil-kecilan, bukan. Ini adalah sebuah revolusi total dalam cara kita memandang energi itu sendiri. Oke, jadi gini urutannya. Semuanya dimulai tahun 1900. Max Planck awalnya dengan ragu-ragu ngasih ide radikal. Energi itu nggak ngalir kayak air, tapi datang dalam paket-paket kecil, kayak koin yang keluar dari mesin. Dia sebut ini kuanta. 5 tahun kemudian, Einstein ngambil ide ini dan bilang kalau cahaya itu sendiri juga partikel. Nah, lalu Bohr menerapkan ide ini ke atom. Dan tiba-tiba atom jadi masuk akal, jadi stabil. Jadi inti masalahnya itu di sini. Inilah ide yang memulai segalanya. Gagasan bahwa realitas di level paling dasar itu ternyata nggak mulus, tapi patah-patah. Ini benar-benar berlawanan sama intuisi kita. Tapi justru inilah kunci yang membuka semua misteri alam semesta. Sekarang, ayo kita fokus ke tempat di mana keanehan ini jadi yang paling kelihatan jelas, di dalam atom itu sendiri. Perjalanan kita buat ngertiin atom itu makin lama makin aneh. Awalnya, kita bayangin atom itu kayak tata surya mini. Terus, Niels Bohr memperbaikinya dengan naruh elektron di jalur energi yang stabil. Ini kemajuan besar. Tapi, modal itu pun masih belum cukup. Fisika maksa kita buat ngambil langkah yang lebih gila lagi yang menghancurkan semua bayangan kita. Ternyata, elektron itu bahkan bukan benda di satu lokasi. Nah, ini perubahan total dalam cara kita mikir soal materi. Kita pindah dari bayangan elektron sebagai planet kecil yang muter di jalur yang rapi, jadi ngelihatnya sebagai awan kemungkinan yang kabur. Pertanyaannya bukan lagi elektronnya lagi di mana. Pertanyaan yang bisa kita jawab cuma, di mana kemungkinan paling besar kita bisa nemuin dia. Ini pergeseran dari kepastian ke kemungkinan. Kok bisa gitu? Ya, ini karena salah satu aturan paling aneh di dunia kuantum, dualitas gelombang partikel. Semua hal di level kuantum, termasuk elektron, itu bukan partikel atau gelombang. Dia adalah keduanya, di saat yang bersamaan, sampai kita coba mengukurnya. Aneh kan? Dan ini diperparah lagi sama asas ketidakpastian. Ini bukan karena alat ukur kita kurang canggih ya. Alam semesta itu sendiri yang punya batasan soal seberapa banyak kita bisa tahu. Semakin akurat kita ngukur posisi elektron, semakin kita nggak tahu momentumnya kemana. Dan sebaliknya, pengetahuan yang sempurna itu ternyata mustahil. Jadi, intinya begini, kita harus merelakan ide soal kepastian. Dunia atom itu nggak diatur oleh sebab akibat yang jelas, tapi oleh peluang dan probabilitas. Elektron itu nggak ada di satu tempat, tapi ada dalam sebuah kondisi kemungkinan yang menyebar kemana-mana. Anda mungkin mikir, wah ini abstrak banget, tapi bagian yang paling bikin tercengang adalah semua keanehan ini justru jadi mesin penggerak dunia modern kita. Dan ini dia bagian gilanya.
Hampir semua teknologi canggih yang kita pakai sekarang tuh dasarnya ya aturan-aturan aneh ini. Laser itu kuantum. Transistor di HP dan komputer kalian, kuantum. Lampu LED, mesin MRI di rumah sakit, semuanya bisa ada karena kita ngerti dunia kuantum. Bahkan, flash drive USB kalian itu bekerja pakai fenomena super aneh namanya terowongan kuantum. Itu loh dimana elektron bisa nembus tembok yang mustahil ditembus. Jadi ya, sains aneh ini ada di saku kalian sekarang. Coba deh bayangin, setiap chip komputer, setiap smartphone, itu isinya miliaran transistor kecil. Dan setiap satu transistor itu adalah alat kuantum. Seluruh zaman digital kita ini dibangun di atas fondasi probabilitas dan ketidakpastian. Dan ini baru permulaan. Sekarang para ilmuwan lagi mengembangkan teknologi generasi berikutnya yang juga berdasarkan aturan-aturan ini. Komputer kuantum yang bisa mencahin masalah mustahil, kriptografi yang nggak bisa diretas, dan bahkan teleportasi informasi. Masa depan kita itu benar-benar kuantum. Jadi, mari kita tarik kesimpulan. Aturan yang bekerja di level paling dalam dari realitas itu sama sekali nggak kayak pengalaman kita sehari-hari. Aturan ini aneh, menentang logika, dan maksa kita buat nerima kalau alam semesta ini pada dasarnya nggak pasti. Dan inilah poin terpentingnya. Walaupun aneh, inilah aturan yang sesungguhnya. Inilah sistem operasi yang menjalankan semuanya. Fisika klasik yang kita lihat setiap hari itu cuma pendekatan, cuma ilusi yang muncul waktu miliaran partikel kuantum ini bekerja bareng-bareng. Oke, saya akan tinggalkan Anda dengan satu pemikiran terakhir yang bikin pusing. Salah satu cara buat memahami semua keanehan ini adalah dengan mikir kalau setiap kali ada kejadian kuantum yang punya banyak hasil, alam semesta sebenarnya membelah diri, menciptakan realitas terpisah buat tiap hasil. Kalau itu benar, berarti sekarang ini ada tak terhingga alam semesta paralel di luar sana, dengan versi tak terhingga dari diri Anda yang sedang mengambil setiap pilihan yang mungkin. Coba direnungkan.